Happy Sunday New Wine Church family. Senang bertemu kembali. Semoga kalian sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia Orang benar kan bertunas dan bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita katakan, berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun-temurun takkan pernah habisnya. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Apa ku panggil Engkau ya Bapa,
panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Shalom, Anda sedang mengakses ibadah lewat daring tautan youtube.com/NWI Church. Dan inilah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Nama saya Coki Sitohang dan saya menganjurkan kepada jemaat sekalian untuk terus mengikuti 2 akun media sosial yang dimiliki gereja secara resmi. @NWI Church di Instagram dan di Facebooknya ada New Wine International Church. Saya tahu banyak jemaat yang merasa nyaman, banyak Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah kami dari minggu ke minggu, nyaman dengan keberadaan kita bersama di sini. Kami bersyukur untuk itu. Dan jika Anda belum menetapkan diri untuk beribadah di mana, kami dengan senang hati menyambut Anda di sini. Anda juga bisa bermitra dengan gereja untuk berkontribusi melalui pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, tentunya di bawah naungan gereja New Wine International Church. Jika Anda ingin menjadi bagian dari kami, silahkan mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan bahwa minggu depan, di hari Minggu depan setelah ibadah selesai, kira-kira di jam 11.30 waktu Indonesia Barat, gereja akan mengadakan Welcoming Lounge via Zoom. Ini adalah kebiasaan kami untuk menyambut jiwa-jiwa baru, jemaat baru, dan bahkan juga bersilaturahmi dengan beberapa jemaat lama yang mana pandemi ini membuat kita sulit untuk ketemu. Yang mau gabung, silahkan loh, karena ini kesempatan untuk ketemu dengan para gembala, juga dengan para associates, para pengerja gereja. Dan jika Anda tertarik, sekali lagi, Anda bisa kirimkan, maksud saya Anda bisa bergabung lewat Zoom ID yang tertera di layar saat ini. Langsung dicatat aja ya, buat minggu depan. Nah, minggu ini Bapak dan Ibu sekalian, gereja terus mengadakan program secara konsisten. Kita mulai dari hari Selasa. Masih ingat programnya? Lebih dalam lagi.
dimulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Tanya jawab dengan para hamba Tuhan tentang topik firman Tuhan di setiap hari minggunya ada di program ini. Lanjut di hari berikutnya, yaitu hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ada Bible Study yang dibuka untuk umum. Silahkan kirimkan DM dari Instagram Anda ke Instagram gereja @NWIChurch atau ke Instagram @ChristopherTapiheru dan kami akan kirimkan tautannya untuk Anda. Ikutin ya, hari Rabu jam 9 malam. Kemudian ada Connect Group yang dilaksanakan hari Kamis ini, tanggal 22 April 2021 jam 7 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Kembali kami akan berikan tautannya kalau Anda sudah kirim DM ke @NWIChurch atau @YosiaChristiantoAdi. Dari hari Rabu kita gerak ke hari Jumat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home. Jika Anda mengikuti program ini lewat akun Instagram, bisa diakses @RobertLeaSutanto. Nonton lewat Facebook atau lewat YouTube juga bisa, Robert Lea Sutanto. Dukung dalam doa ya, dan ikutan pujian penyembahan di acara ini. Sepakat? Sip! Lanjut, setelah worship at home di hari yang sama, yaitu hari Jumat tadi, jam 9.30-nya malam nih, waktu Indonesia Barat, ada Bible Study khusus untuk married couples. Pasangan yang sudah menikah. Inilah yang kami beri nama Sacred Marriage. Khusus untuk pasangan menikah lo ya. Mau ikutan? Ya kirim DM ke alamat atau akun yang tadi sudah saya sebutkan. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat Gereja New One International Church, kami mengucapkan terima kasih untuk segala kerendahan hati dan juga pelayanan Bapak Ibu. Setiap persembahan, persepuluhan, dan juga donasi untuk gereja kami kelola secara transparan dan terbuka. Laporannya pun bisa Anda saksikan jika Anda mengikuti akun media sosial yang dimiliki gereja. Dan Anda juga bisa ikut berkontribusi lewat dompet digital yang tersedia. Semuanya tertera di layar, tidak perlu saya bacakan ulang. Bapak Ibu sekalian, kantor sekretariat gereja masih work from home. Saya udah gak bisa ngitung ini udah hari keberapa. Tapi kami bertahan tetap aktif melayani Bapak dan Ibu. Jika Anda membutuhkan pelayanan khusus seperti konseling, doakan khusus, pergumulan Anda butuh baptisan, Anda butuh penyerahan anak, jangan sungkan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar atau DM saja Instagram gereja @NWIChurch. Ibu Sylvia siap untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Silakan bagikan tautan YouTube ini kepada lebih banyak orang untuk mereka juga mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, termasuk menjaga Bapak Ibu dalam kesehatan dan kekuatan. Tapi ingat, jangan coba-coba nantangin sesuatu yang ada di hadapan kita. Jangan sombong. Gunakan masker kemanapun bepergian. Rajinlah cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan untuk sementara ini. Selamat mengikuti ibadah selanjutnya. Immanuel. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku,
Ajar kami untuk bisa mengerti kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk bisa melihat diri kami dari Engkau melihat kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih bahwa Kau Bapa yang baik dan gak pernah menyerah sama kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bicaralah pada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saudara dari New One International Church. Baru beberapa minggu ini kita merayakan Paskah dan Jumat Agung. Dan saya gak bakal habis-habis untuk membicarakan hal ini. Karena membicarakan tentang kasih karunia, membicarakan tentang grace, membicarakan tentang iman, membicarakan tentang kebaikan Tuhan. Bisa dibilang adalah salah satu topik yang saya tidak akan pernah selesai untuk bicarakan. Bagi saya topik ini bukan cuma sekedar indah, tapi juga personal. Bagi saya topik ini bukan cuma sekedar menyenangkan, tapi juga mengubahkan. Di 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini Paulus yang ngomong. Dari dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I've kept the faith. Mempertahankan imanku. Tapi bahasa Indo memakai sebuah kata yang menurut saya unik, itu memelihara. Bahwa memelihara ini menarik karena ini seperti punya unsur, kata ini punya unsur memperhatikan, memperlakukan dengan hati-hati, dan dipenuhi kebutuhannya setiap hari. Kalau saya pelihara kucing, atau saya pelihara puppies, anak anjing, atau saya pelihara binatang peliharaan, memelihara berarti saya memperhatikan dia. Saya lihat kebutuhannya dia. Saya perlakukan dengan hati-hati. Dan saya memperhatikan dia setiap hari, nggak cuma per minggu, daily. Itu yang menarik. Nah, masalahnya kucing itu lucu, saudara. Nah, iman lucunya di mana? Nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Tapi Alkitab bilang Paulus memelihara imannya, dan bahkan dia harus bayar mahal atas iman yang ia pelihara. Di 2 Korintus 11 ayat 23-28 saya akan bacain bagi saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini Paulus yang ngomong. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini gila sih. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara bisa lihat bahwa harga yang Paulus bayar sebegitu mahal. Kalau ini memelihara hal-hal seperti ini, tentu kita harus cek Paulus dapat apa. Kenapa dia bisa bayar harga sebegitu mahal hanya untuk memelihara imannya? Tapi kenapa dia sebegitu? Iman macam apa yang membuat dia sebegini? Saudara tahu nggak bahwa orang yang sedang bercerita tentang bagaimana dia diperlakukan dengan buruk, bagaimana dia menderita begitu banyak hal, juga adalah orang yang sama yang bilang bahwa mengucap syukurlah senantiasa. Bersyukurlah, sekali lagi katakan bersyukurlah. Dia pula yang menulis kitab Filipi yang kayak yang tenangkanlah dirimu yang di dalam Tuhan. Dia menulis kitab Filipi dia yang bilang biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal membungkus kamu dalam Kristus Yesus. Dan dia ngomongnya dari balik penjara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, makanya saya mau ajak kita sama-sama masuk lebih dalam tentang sebenarnya apa, iman macam apa yang dipegang. Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang hamba Tuhan bernama David Platt bilang bahwa yang lagi ngobrol sama orang yang berbeda kepercayaan dengan dia mengatakan bahwa
Yang orang berbeda kepercayaan bilang sama dia bahwa pada dasarnya semua agama sama, karena semua agama adalah seperti bagaimana orang naik ke gunung untuk bertemu Tuhan, tapi dari berbagai macam sudut. David Platt mengatakan hal menarik bahwa ya mungkin seperti itu menurutmu, tapi kekristenan hal teruniknya adalah Tuhan sendiri yang turun dari gunung untuk menjemput kita. Perbedaan kekristenan itu bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Kita perlu diingatkan setiap hari. Pertanyaan terbesar itu bukan kok Tuhan bisa jadi manusia, tapi kok Tuhan mau jadi manusia. Karena Tuhan jadi pisang juga bisa. Saudara lihat pada waktu dia memilih untuk taat, grafik hidupnya terus turun. Nah, saudara bisa lihat bahwa seringkali jauhnya jarak yang ditempuh menunjukkan kualitas cinta seseorang. Saya punya satu teman, tinggal di Bekasi, kerja di Kuningan, pacarannya di Pamulang. Demi cinta, 3 provinsi ku seberangi. Naik motor lagi. Roma 5:8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagi saudara yang saat ini sedang dalam keadaan yang merasa berdosa, merasa tidak layak, merasa hatimu gak enak, merasa kamu inner man-mu tidak dalam keadaan terbaik, inner woman-mu, inner being-mu gak dalam keadaan terbaik, saya mau kasih tahu, sebelum kamu sayang Tuhan, Tuhan sudah sayang kamu duluan. Sebelum kamu mulai menunjukkan kasih pada Dia, sebelum kamu mulai melayani, Yesus bukan cuma melayani, Yesus sudah mati duluan bagimu. Pertanyaan saya, apakah Yesus nggak tahu ada yang nolak Dia? Yesus tahu, tapi ini yang Dia lakukan. Dia tahu ada yang nolak Dia, tapi Yesus tetap mati bagi mereka. Dan ini kita bisa lihat bahwa kenapa Dia melakukan hal ini? Simply because Tuhan mempercayai yang terbaik dari kita. Saya nggak tahu seberapa saudara tidak pernah dipercaya orang. Saya nggak tahu seberapa saudara dianggap remeh dan seberapa saudara tidak pernah mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana saudara layak dapatkan. Tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana saudara layak dapatkan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa bagi Tuhan, saudara layak dan Tuhan mempercayai yang terbaik daripada saudara. God knows your worst, but He sees the best out of you. Devil knows your best, but he sees the worst out of you. Dan saudara nggak cuma dipanggil menjadi diselamatkan, tapi saudara di statusnya diubah dari budak menjadi anak. Roma 8:15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi saya mau kasih tahu bagi saudara yang takut ketemu Tuhan, takut mendekat sama Tuhan, pertanyaan saya cuma satu, kamu anggap Tuhan apa? Karena orang yang takut menghadap Tuhan adalah orang yang merasa dirinya budak, orang yang merasa dirinya hamba, orang yang merasa dirinya tidak layak, orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara percaya bahwa saudara ditebus dan dijadikan anak, harusnya tidak ada lagi yang bisa membuatmu takut untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan dosa sekalipun. Saat saudara berdosa pun, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Kamu bukan lagi budak. Kamu adalah anak. Status kamu anak, tapi mental kamu memang mesti dilatih. Kenapa? Karena banyak orang statusnya anak, mentalnya budak. Perbedaan budak dan anak itu apa? Kalau kamu budak, kamu hanya akan mendekat sama Tuhan karena kamu mau apa yang di tangannya. Seorang budak, seorang pekerja cuma datang ke bos ya, simply cuma minta terima gaji dan bilang, tell me what to do. Tapi kalau misalnya kau anak, nggak ngapa-ngapain pun, kau berhak, kau bisa datang, kau punya akses. Kalau kamu tuh anak, kamu dekat, kamu punya simply punya hubungan, punya akses. Saya rasa ini yang membuat Paulus terenyuh, membuat Paulus merasa bahwa imannya adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, karena tidak pernah dikasih sedemikian rupanya. Ibrani 10:12 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus bilang, kita bilang Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.
Saudara, ada satu statement yang menarik bahwa ada kata duduk di sini. Duduk artinya dia telah menyelesaikan tugasnya. Segala hal dibutuhkan untuk menebusmu. Segala hal dibutuhkan untuk kau diterima oleh Bapa. Segala hal dibutuhkan untuk memberkatimu. Segala hal dibutuhkan untuk memberikanmu kasih karunia. Segala hal yang kau tidak pernah layak untuk dapatkan telah dia siapkan, telah dia selesaikan. Makanya diduduk. Segala sesuatu yang saudara butuhkan, pengampunan, kebutuhan saudara, kasih karunia, perkenanan Tuhan, keberuntungan ilahi yang berasal dari Tuhan, semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Nah, saudara perlu kenal Tuhan. Saudara perlu kenal lebih dalam lagi, dan bukan cuma kenal Dia. Kau perlu tahu karakternya dan apa yang sudah Ia lakukan kepadamu. Inilah iman, saudara. Percaya bukan karena kamu mau percaya, tapi karena kamu tahu karakter orang itu. The real faith bukan soal saudara dapat apa yang saudara mau. The real faith bicara bahwa saudara kenal siapa yang saudara percaya. Sehingga kalaupun dia kasih dan enggak, saudara tetap percaya. Itu yang terbaik. Makanya saudara, kalau boleh jujur saudara, ini saya percaya bahwa dosa perlu dibicarakan. Saya sangat percaya hal itu. Tapi saya juga percaya bahwa sin conscious atau kesadaranmu akan dosamu yang berlebihan bagi saya, menurut saya, adalah sebuah penghinaan terhadap salib Kristus. Saudara seakan-akan fokus sama dosanya, bukan apa yang Yesus lakukan. Seakan-akan apa yang Yesus lakukan tidak cukup besar untuk saudara. Makanya saya selalu mau membicarakan dosa dalam porsi yang proper. Saya tidak mau terlalu banyak bergumul dan terlalu banyak nangis. Karena bagi saya, itu penghinaan. Kalau boleh jujur saudara. Kayak, kalau saya kasih contoh, kayak saudara punya utang, saudara sedih sama utang saudara dibayarin utangnya, sudah lunas, tapi saudara nggak bersuka cita, malah tetap dia merasa bersalah saudara. Itu menyinggung sang pemberi. Kalau saudara nggak mau menyinggung sang pemberi, berusaha lihat dosamu dari sudut pandang yang lebih proper. Oh, dosamu itu dahsyat, dosamu itu kejam, dosamu itu berdampak. Tapi kasih karunia Tuhan, salib Kristus, penebusan jauh berdampak. Lihat dosa dari lensa pengorbanan Yesus. Kalau saudara benar-benar menghormati pengorbanan Dia. Saya harap ini gak bikin saudara meledak. 2 Korintus 5:7 mengatakan sebab hidup kami adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Faith in Christianity. Iman itu apa sih? Iman itu artinya 3 hal. Mempercayai janji-janji Tuhan. Ini menurut terjemahannya beberapa orang. Kedua, mempercayai kesetiaan Tuhan. Ketiga, mengandalkan karakter Tuhan. Mempercayai janji-janji Tuhan, mempercayai kesetiaan Tuhan, dan mengandalkan karakter Tuhan. Jadi, iman saudara itu bukan di barang, tapi di orangnya. Iman saudara harusnya lahir dari pengenalan. Maka saudara perlu kenal Tuhan dan apa yang Dia sudah buat. Sedihnya, banyak orang hidupnya hanya karena melihat dan merasa, bukan karena percaya. Kalau nggak dapat doa ini, kok nggak dapat kecewa. Kalau nggak begini, didoain. Kalau nggak, langsung maksa Tuhan. Tuhan, kalau nggak dapat, saya nggak mau ke gereja lagi. Tuhan, kalau saya berdoa dan dia meninggal, saya nggak mau, saya kecewa sama Tuhan. Padahal sebenarnya, saya mau kasih tahu, hidup itu Kristus dan mati itu keuntungan. Saudara tahu nggak bahwa orang-orang meninggal adalah orang-orang yang beruntung? Nggak perlu bayar cicilan. Nggak perlu berantem lagi. Nggak perlu melihat ketidakadilan. Nggak perlu kerja lagi. Nggak perlu emosi jiwa ngelihat orang-orang yang dia kasihi, yang bertindak bodoh. Kematian itu menguntungkan, saudara. Bahkan bisa langsung bertemu Bapa di surga. Kita yang hidup yang susah. Ada yang kecewa, udah didoain, orang dia sayang nggak sembuh. Padahal kalau boleh saya ngomong jujur, belum tentu itu kerugian. Karena yang pergi bisa aja happy. Ada yang gak enak terjadi sama kita, dia nyalain Tuhan. Padahal memang dunia ini memang bermasalah, saudara.
ditolak, kecewa sama Tuhan. Pengen PDKT sama seorang, ditolak, kamu kecewa sama dia. Padahal Tuhan adalah pribadi yang paling terakhir yang kita bisa kecewa. Dan kalau mau jujur, coba saudara lihat hidupmu secara objektif. Ada untungnya Tuhan tidak jawab doa kita. Saya ulang sekali lagi, ada untungnya Tuhan tidak jawab doa kita. Coba saudara kalau udah jadi Kristen selama, saya nggak tahu, New International Church rata-rata yang seniornya mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun jadi Kristen. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada belasan tahun, ada 60 tahun, ada yang bahkan ada 50 tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. Coba saudara list doa saudara yang dulu. Dan berapa banyak doa yang Tuhan nggak jawab. Yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan dan kebaikan di hidup saudara. Kalau doa itu dijawab, saudara nggak bakal ada di sini. Justru karena doa-doa itu tidak dijawab, membuat saudara menjadi siapa diri saudara sebenarnya. Ada yang seperti itu? Saya rasa ada yang seperti itu. Coba saudara ngerenung dulu deh. Makanya kalau misal tiba-tiba doamu nggak dijawab, jangan buru-buru bilang Tuhan jahat. Karena iman terbesarmu bukan harus dikaitkan dengan berkat, tapi siapa Tuhan. Saudara percaya nggak Tuhan itu baik? Saat saudara melihat doa saudara dijawab atau enggak, sebelum saudara marah, taruhlah lensa, kacamata. Tuhan itu baik. Pakai kacamata itu untuk melihat apa yang saudara doakan. Kalau dijawab Tuhan baik, kalau nggak dijawab, Tuhan itu tetap baik. Ada banyak orang yang bercerita sama saya bahwa dulu pas putus, sedihnya bukan main, ngerasa Tuhan jahat, ngerasa Tuhan mengambil yang paling berharga dari dia. Tapi begitu dia menikah sama yang sekarang, dia cuma tinggal bilang, untung saya nikah sama dia, untung saya nggak jadi sama yang dulu. Berapa banyak orang udah ngomong kayak gitu? Berapa banyak yang udah berpikir seperti itu? God's way are best. God's ways are always the best. Banyak orang datang sama Tuhan pengen keuntungan tapi nggak mau kenal dia. Saudara tahu nggak bahwa mengenal Tuhan itu juga mendatangkan keuntungan? Karena akhirnya saudara jadi tahu perspektif Tuhan. Saudara bisa lebih mengucap syukur. Saudara bisa punya hati yang besar. Karena ada impian-impian tidak tercapai. Karena imanmu harusnya terfokus pada siapa Tuhan, bukan pada berkat Tuhan. Imanmu harusnya terfokus pada apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan doa yang belum dijawab. Saudara perlu ngalami, kenal bahwa dia baik. Makanya saya selalu bicara soal kasih karunia. Saya mencintai bahasan soal kasih karunia. Kenapa? Because when you see God's grace, God sees your faith. Saat kau lihat kasih karunia Tuhan, saat kau lihat kebaikan Tuhan, Tuhan lihat iman. Tuhan lihat iman. Saudara, bagi yang sudah punya anak, saudara pasti tahu, sayangmu nggak bisa dibandingkan dengan apa yang kamu berikan untuk dia. Sayangmu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kamu say yes ke dia atau say no ke dia. Karena kamu tahu, kamu say yes untuk dia, bukan kamu say no untuk dia. Itu karena engkau mengasihi dia. Banyak anak kecil mau main-main di knalpot, deket-deket knalpot motor, ditarik sama bapaknya. Dia bilang, kamu jangan deket-deket knalpot. Anaknya bilang, papa jahat dan sebagainya. Pertanyaan saya, emang bapaknya beneran jahat? Cuma orang gila yang bilang bapaknya itu jahat. Saya rasa kalau itu anak gede, itu anak pasti malu saat lihat apa yang bapaknya sudah lakukan untuk dia. Jadi, teman-teman yang muda, saya mau kasih tahu, kalau hari ini pahamu tuh mulus, kakimu tuh mulus, nggak pernah kena knalpot, walaupun kamu sering main di pinggiran motor yang baru nyala, itu bukan karena kehebatanmu. Itu bukan cuma karena kau itu sering-sering pinter dalam ngesot dari motornya. Kamu pinter dalam menjauh dari knalpot. No. Most of the time is simply because bapakmu yang menarik kamu dari situ. Kalau kita masuk surga sekarang, saudara akan malu.
Saya ulang sekali lagi, Anda yang denger ini, saudara akan malu. Bahwa karena saudara bisa ada sampai hari itu, karena Tuhan menyelamatkan saudara. Ada berapa banyak luka yang saudara nggak jadi terima, simply karena Tuhan melindungi saudara. Ada berapa banyak luka yang saudara harusnya bisa kena dan bahkan mematikan, tapi tidak jadi sama saudara, simply karena Tuhan bertentara malaikatnya melindungi Anda. Cuma Anda nggak tahu, Anda pikir itu usahamu sendiri. Dia Tuhan yang baik, Dia adil, Dia kudus, Dia memenuhi janji. Dia tidak pernah janji semua akan bilang, Dia akan selalu bilang yes. Alkitab tidak pernah janji bahwa Tuhan akan selalu bilang yes. Alkitab janji, whether it's yes or no, you will see God's goodness in the end. Tapi saya mau ajak saudara-saudara untuk beriman pada Tuhan yang baik. Tidak sulit untuk beriman sama orang yang baik sama kita. Makanya, do you know your God? Kalau saudara kenal dan tahu persis karakternya dan apa yang sudah lakukan bagi dia, saudara gak akan mudah digoyang. Karena saat seseorang baru bilang cinta sama saudara, dia sudah membuktikan lebih dahulu. Cinta itu bukan cuma perasaan, tapi perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Dan dia sudah tindaklanjuti. Kalau ada orang bilang merasa malas, stres, gak termotivasi, merasa gak dekat Tuhan dan sebagainya, lagi gak not in best condition, perasaanmu merasa jauh dari Tuhan, saya nggak against, mungkin perasaanmu memang masuk akal. Tapi pertanyaan saya cuma satu. Apakah perasaanmu itu adalah sesuatu yang perlu kamu ikuti? Apakah dia pasti benar? Apa kau ingat betapa hatimu yang kau andalkan itu berkali-kali bawa kamu jatuh cinta sama orang yang salah, pergi ke tempat-tempat yang salah? Saudara tahu nggak bahwa feeling itu mudah berubah? Saya tidak anti dengan perasaan, tapi saya pay attention dengan perasaan. Feeling mudah berubah. Feeling juga tidak selalu sama dengan realita. Kalau boleh jujur, saya merasa bahwa saya kayak Johnny Depp, saudara. Tapi saudara pasti akan ketawa semua. Ketawain. Feeling mudah berubah, tapi imanmu kalau ditaruh di karakter Tuhan dan apa yang Ia sudah lakukan, maka imanmu, apapun perasaanmu, tidak akan tergoncangkan. Karena dasarnya bukan perasaan beriman, dasarnya adalah karakter Tuhan. Saat saudara tahu restoran yang enak, apapun perasaan, kamu datang sebagai kesel atau enggak, tetap aja itu restoran yang enak. Karena kualitas restoran itu tidak tergantung sama perasaanmu, tapi tergantung chefnya. Makanya, iman saudara, penyertaan Tuhan atas saudara, tidak tergantung perasaan. Gak ada hubungannya sama sekali. Saudara bisa merasa yang buruk, tapi Tuhan tetap menyertaimu. Karena tidak tergantung feelingmu, tapi tergantung sama karakter Tuhan. So feeling and truth beda. Berbeda sekali. Makanya saya udah mau tutup sebentar lagi di Efesus 3:17 dalam bahasa Inggris ya. That Christ may make His home in your hearts through faith. Saudara adalah rumah Tuhan. Tuhan gak anggap saudara sekedar anak. Tapi bagi Tuhan, saudara adalah rumah yang nyaman untuk ditinggalin. Rumah itu gak selalu sempurna. Kadang plafon bisa bocor, kadang ada masalah dan sebagainya. Tapi home is home. There's no place like home. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan betah tinggal di dalam saudara. Makanya saudara, di momen-momen ini, saya gak tahu keadaan kita gak seperti apa. Tapi di Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti biasa oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya nggak tahu bagi saudara yang sudah berkali-kali datang ke online service New One International Church, saya undang saudara untuk datang ke Bible Study, saya undang saudara untuk datang ke Connect Groups, saya mau undang saudara untuk lihat lebih dalam lagi Q&A tiap hari Selasa jam 8 malam. Saya mau ajak saudara untuk lihat pengumuman. Justru di momen-momen seperti ini, jangan pergi. Saudara perlu be intentional dalam mempunyai pertemanan atau punya koneksi. 1 Timotius 6:6 mengatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar.
Artinya, kamu nggak datang sama Tuhan untuk minta sesuatu. Kamu nggak datang sama Tuhan untuk Tuhan saya mau gini-gini. Tapi kamu datang dengan rasa cukup. Bahwa Tuhan, saya percaya apa yang kau sudah lakukan cukup bagi saya. I believe in your yes. I believe in your no. Both are for good. Hiduplah dengan imanmu, bukan dengan perasaanmu. Perasaanmu bisa berubah. Tapi kalau imanmu kau taruh dalam karakter Tuhan, tidak akan berubah. Roh Kudus dan kuasanya akan tetap aktif dalam saudara. Saya setiap kali berbicara, tidak selalu dalam keadaan terbaik. Tidak selalu setiap kali saya berdoa atau doa orang saya dalam keadaan terbaik. Tapi ini yang saya tahu. Saya tidak selalu dalam keadaan terbaik. Tapi kuasa Tuhan selalu dalam keadaan terbaik. Kuasa Tuhan selalu dalam performa terbaik. Tuhan tidak pernah lemah. Tuhan tidak pernah letih. Walaupun performa saya nggak sempurna, kuasanya melingkupi saya, menguatkan saya. Jangan menjauh dari pertemuan ibadah. Be intentional. Seseorang isi bensin bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Biarlah bensin jiwamu diisi kembali oleh kuasanya, oleh kebaikannya. Dan jangan pernah lupa, in every season, Tuhan itu baik. Dan Dia sudah menunjukkannya. Jangan hidup tertekan. Jangan hidup stres. Kalau kau masih dalam struggle, jangan stres. Jangan fokus sama pelanggaran. Fokuslah pada apa yang Yesus sudah selesai lakukan. Dan Dia sampai duduk, artinya semua sudah selesai dilakukan. Segala pelanggaranmu sudah dipaku di kayu salib. Hiduplah sebagai orang bebas. Maka kita bilang, dosa tidak akan punya kuasanya lagi. Saat kamu sadar, kamu hidup dalam kasih karunia. Dosamu tidak akan sanggup menghentikan kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan, pada waktu kamu mengerti, kamu bisa dengan perspektif yang tepat, sanggup membuatmu menang atas dosa. Jangan terlalu sin conscious, be Christ conscious, be cross conscious, be grace conscious. Dan Tuhan sayang sama saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Saya bakal sedikit ulang pengumuman ya. Jangan lupa untuk cek pengumuman dari New One International Church di Instagram kami. Jangan lupa jam 8 malam akan hari Selasa akan ada live Q&A lebih dalam lagi. Jangan lupa. Dan terakhir jangan lupa bahwa di minggu depan, hari Minggu depannya ya, akan ada virtual lounge. Bagi saudara yang belum pernah datang, please, saudara datang. Let's enjoy the fellowship. Gak gitu-gitu amat kok saudara, cuma lewat Zoom doang. Saya mau berdoa. Saya harap memberkati saudara. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan, ajar kami untuk punya kasih karunia. Ajar kami untuk bisa lihat kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk mengerti bahwa it is your grace that will stop sin. Kasih karunia-Mu yang akan menghentikan kami dari dosa. Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang tidak memukul kami. Kau Tuhan yang sayang sama kami. Terima kasih Bapak. Kami tahu kami berkabung atas segala pelanggaran kami. Tapi kami move on dari perkabungan kami. Kami mau melihat damai sejahtera yang berasal daripada. Sekarang kami ingin terima berkat yang berasal daripada. Berkat yang dari Bapa yang begitu mengasihi kita dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan yang terus-menerus dari Roh Kudus akan membungkus kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. God bless you. Tuhan berkati.